Humaira sebagai host. Aku Mabel Kubilah Nadan sebagai narasumber. Aku Zahra Hanifah sebagai editing. Saya Andre sebagai videografer. I think I did my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Halo guys, balik lagi bersama aku Hana Humaira di Podak Podcast Dadakan. Di sini aku udah bersama narasumber kita hari ini. Kita panggilkan. Halo semuanya, perkenalkan aku sebagai narasumber hari ini, aku Mabel Kubilah Nadan. Halo Kak Mabel. Indonesia masuk 6 negara paling berkontribusi terhadap polusi udara global. Ngomong-ngomong pencemaran udara nih Kak, kenapa sih kita harus peduli banget sama pencemaran udara di lingkungan kita? Sebenarnya udah jelas banget ya, kenapa kita harus peduli dengan pencemaran udara. Karena udara itu merupakan suatu hal yang sangat berfungsi nih untuk makhluk hidup. Karena di udara terdapat sebuah oksigen yang dimana berfungsi sebagai kita untuk bernafas, fotosintesis, respirasi, dan metabolisme. Yang dimana jika udara tercemar, maka kualitas oksigen pun akan ikut terganggu nih. Yang dimana akan menyebabkan dampak negatif pula untuk makhluk hidup, terutama untuk manusia. Gitu. Dari kakak sendiri, apa sih yang kakak ketahui tentang pencemaran udara itu? Menurut aku ya, pencemaran udara itu merupakan suatu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh masuknya unsur-unsur berbahaya yang masuk ke udara maupun atmosfer bumi. Berarti pencemaran udara itu adalah kerusakan lingkungan udara ya? Iya, di udara. Bisa dibilang Berarti gitu. itu kan ada faktornya ya Kak? Iya, Kalau betul. boleh tahu tuh faktornya apa aja tuh Kak? Yang bisa aku tangkap ya, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara itu ada dua ya. Yang pertama tuh faktor yang paling dominan, yaitu faktor manusia yang diakibatkan oleh kita sendiri. Contohnya tuh seperti pemakaian transportasi yang dimana menyebabkan asap kan. Yang kedua tuh juga limbah rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua tuh ada faktor alam, yang dimana alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya tuh seperti asap dari gunung meletus, adanya aktivitas mikroorganisme dan lain sebagainya. Di dalam pencemaran udara sendiri itu ada zat-zat yang bahayanya nggak sih Kak? Udah jelas banget pasti ada, karena pencemaran udara itu kan bener-bener negatif banget ya, berbahaya. Contoh-contoh zat negatifnya tuh yang pertama itu yang paling jelas karbon dioksida, yang kedua ada karbon monoksida, ada sulfur, CFC, black carbon dan lain sebagainya. Kira-kira di sekitar kakak nih, di Tajur Halang, ada nggak sih Kak tuh contoh dari pencemaran udara itu? Di Indonesia ya tentunya ya, di Tajur Halang juga. Nah yang pertama tuh udah jelas banget ya, Indonesia kan merupakan suatu negara yang dimana mobilitasnya tuh bener-bener penuh banget kan, terutama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya kan. Yang dimana tuh banyak-banyak apa ya, mobilisasinya tuh bener-bener macet banget kan, apalagi banyak kendaraan dan lain sebagainya kan. Terutama nih di daerah sekitar sini juga bisa kita lihat nih, contohnya nih di daerah kita tuh ada Tonjong yang dimana pabriknya tuh banyak banget kan, ada pabrik kardus, pabrik tahu, pabrik arang, yang dimana pencemaran udara itu bener-bener parah banget ya menurut aku. Dan juga yang dimana kita harus aware juga sih dengan pencemaran udara tersebut. Ya sih aku sendiri juga ngerasain waktu itu kan lagi viral ya banyak Iya. kabut. Ternyata itu tuh bukan kabut guys, itu tuh polusi yang emang udah hitam. Iya, Jadi kayak iya, mendung, polusi. padahal itu bukan mendung. Itu emang awannya jelek. Hitam banget ya sih, Hitam banget. Parah. Kalau berarti kan pencemaran udara ini apa ya, berdampak negatif banget ya. Banget. Tapi kalau yang paling parahnya itu ada nggak sih Kak dampaknya? Terutama di perubahan iklim ya menurut aku, karena itu juga terutama pemanasan global sih. Perubahan iklim tuh maksudnya gimana tuh Kak? Jadi itu perubahan iklim itu merupakan suatu perubahan kondisi iklim, cuaca, suhu secara signifikan dalam waktu tertentu. Perubahan iklim juga ini ya nih, ada hubungannya dengan pemanasan global yang dimana naiknya suhu bumi yang diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia yang menghasilkan gas emisi rumah kaca. Hubungan pencemaran udara dengan perubahan iklim sendiri itu gimana tuh Kak? Jadi hubungan pencemaran udara dan perubahan iklim itu secara jelasnya gini.
keduanya itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang dimana dapat mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi pencemaran udara dan juga kita membuat rencana strategi untuk menghadapi pemanasan global. Terus kenapa keduanya harus diatasi secara bersamaan? Walaupun keduanya kelihatannya berbeda ya, tapi itu hubungannya erat karena saling keterkaitan. Karena keduanya ini merupakan sama-sama berasal dari sumber yang sama nih masalahnya. Oleh karena itu, jika kita mengurangi pencemaran udara, maka kita juga dapat melindungi bumi dari pemanasan global serta perubahan iklim. Dengan demikian, maka akan membuat kita selaras nih itu satu tujuan dalam menghadapi perubahan iklim dan pencemaran udara. Setelah tadi kita ngomongin pengertian pencemaran udara, perubahan iklim, terus juga dampak-dampak ya, cara kita mengatasinya agar pencemaran udara itu sendiri nggak terjadi itu gimana sih Kak? Cara menanggulanginya ya bisa dibilangnya. Cara menanggulanginya tuh kita bisa dengan tidak membakar sampah sembarangan karena itu asapnya membuat udara tercemar ya. Yang kedua juga kita bisa melakukan menggunakan transportasi umum daripada menggunakan transportasi sendiri ya, karena asapnya itu juga merupakan pencemaran udara. Kita juga bisa mengurangi pemakaian limbah, kita juga bisa mengurangi limbah, kita mengurangi penggunaan pestisida serta menggunakan teknologi yang lebih baik agar tidak mendapatkan pencemaran udara dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak ya cara kita untuk menanggulangi pencemaran udara. Betul banget tuh. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bersama menanggulangi pencemaran udara sesegera mungkin.